Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nova Rohmatus, Novia Ayu, Pradita Ananda, dan Putri Ulandari akan menjelaskan sedikit tentang mazhab Austria. Mazhab Austria adalah mazhab ekonomi yang menekankan pada individualisme, subjektivisme, biaya peluang, dan preferensi waktu dalam konsumsi dan investasi. Lalu, apa yang menjadi latar belakang lahirnya mazhab Austria ini? Yang pertama, untuk menyelamatkan teori klasik yang sempat ditolak oleh Marxisme. Aliran Marxisme menolak dasar-dasar kebebasan sistem alamiah oleh Adam Smith yang merujuk pada sistem kapitalisme dengan alasan kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam diri manusia. Selain itu, sistem kapitalis telah menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat. Latar belakang kedua yaitu untuk memecahkan paradoks air dan intan. Pada aliran klasik, Adam Smith belum mampu memecahkan paradoks air dan intan, yakni mengapa air yang notabene-nya banyak dibutuhkan memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan intan yang notabene-nya tidak terlalu dibutuhkan. Di sini, mazhab Austria memecahkan paradoks tersebut dengan teori marginal bahwa harga suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh biaya produksi, melainkan kelangkaan dan selera masyarakat. Latar belakang yang ketiga adalah untuk menolak teori biaya dan nilai produksi aktif dari Karl Marx. Mazhab Austria lebih memfokuskan pada prinsip utilitas objektif dan permintaan konsumen sebagai kunci pendekatan baru untuk ekonomi. Mereka mencatat bahwa individu membuat pilihan berdasarkan selera mereka masing-masing. Mazhab Austria juga memiliki kontribusi dalam ekonomi. Yang pertama yaitu asal-usul nilai konsumen. Mazhab Austria membahas bahwa konsumen menentukan aktivitas produktif, yaitu menentukan struktur dan harga. Proses produksi adalah permintaan akhir, bukan waktu kerja atau biaya produksi. Teori ini disebut dengan teori imputasi. Yang kedua adalah biaya marginal. Harga dan biaya ditentukan pada margin dengan keuntungan untuk pembeli dan penjual. Yang ketiga adalah nilai subjektif. Mazhab Austria menunjukkan bahwa pencarian nilai tetap oleh David Ricardo adalah sia-sia. Mereka menunjukkan bahwa nilai sebenarnya ditentukan oleh konsumen, yaitu melalui selera. Tokoh yang pertama yaitu Karl Menger. Karl Menger lahir pada tanggal 23 Februari 1840 di New Zealand. Beliau wafat pada tanggal 26 Februari 1921. Beliau merupakan ekonom Austria dan pendiri mazhab ekonomi Austria. Menger berkontribusi bagi perkembangan teori marginalisme atau utilitas marginal. Teori ini menolak teori nilai biaya produksi seperti yang dikembangkan oleh ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo. Adapun beberapa hasil karya dari Menger yaitu sebagai berikut. 1. Struktur produksi. Dalam bab pertama bukunya, Menger menuliskan bahwa semua barang dan jasa melewati serangkaian proses produksi dari komoditas baku ke barang konsumen akhir. Yang kedua yaitu law of imputation, yaitu input tergantung pada output. Berangkat dari konsep struktur produksi yang dipaparkan sebelumnya, Menger merumuskan bahwa permintaan untuk faktor produksi tergantung pada permintaan konsumen akhir atau barang urutan pertama. Itulah yang disebut dengan law of imputation. Dan yang ketiga yaitu prinsip marginalitas.
Setelah menyebarkan law of imputation, Menger kemudian menemukan prinsip marginalitas, yang artinya meskipun terjadi penurunan terhadap nilai input tersebut, namun turunnya tidak sampai nol, tapi nilainya akan turun sampai ke nilai guna alternatif lain yang terbaik. Secara tidak langsung, Menger telah menemukan prinsip utilitas marginal, di mana harga atau nilai suatu barang adalah didasarkan pada penggunaan marginal atau penggunaan selanjutnya yang terbaik. Yang keempat yaitu nilai subjektif. Jam kerja atau ongkos produksi pada umumnya tidak dapat menciptakan standar objektif untuk menentukan harga. Dalam jangka panjang, biaya dan harga tidak akan tetap, tetapi tergantung kepada variasi penawaran dan permintaan. Friedrich von Wieser lahir pada tanggal 10 Juli 1951 di Vienna, Austria, dan beliau meninggal pada tanggal 22 Juli 1926. Pada tahun 1884, Friedrich von Wieser diangkat menjadi profesor extraordinary, seperti guru-gurunya yang sebelumnya, yaitu Karl Menger, yang juga diangkat sebagai profesor extraordinary. Kemudian, pada tahun 1903, Wieser diangkat menjadi ketua jurusan menggantikan kedudukan Karl Menger, karena pada tahun 1903 sebelumnya Karl Menger mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Kemudian, Wieser juga dikenal sebagai pencipta istilah. Beberapa istilah yang diciptakannya yaitu utilitas marginal atau marginal utility, biaya kesempatan atau opportunity cost, dan perencanaan ekonomi atau economic planning. Dan dalam teorinya juga, Wieser ini menekankan bahasanya pada individu kreatif, seperti inventor, pionir, kapitalis, dan entrepreneur. Yang selanjutnya yaitu Eugen von Bohm-Bawerk. Memiliki nama lengkap Eugen Bohm Ritter von Bawerk. Bohm merupakan nama panggilan Eugen von Bohm-Bawerk. Bohm lahir di Brno, Austria pada tanggal 12 Agustus 1851 dan wafat pada tanggal 27 Agustus tahun 1914. Eugen von Bohm-Bawerk Ritter merupakan seorang negarawan dan ekonom terkemuka asal Austria, dan Eugen juga seorang ekonom Austria yang memberikan kontribusi penting untuk pengembangan dari Sekolah Ekonomi Austria. Dalam bidang teori ekonomi, Eugen von Bohm-Bawerk dikenal sebagai kritikus dan pemikir yang sistematis. Ia pernah menulis surat-surat kritis, dan yang terbaik adalah ketika Bohm mengkritisi teori nilai Marxis melalui surat-suratnya tersebut. Pada tahun 1884, dia terkenal setelah menerbitkan buku Capital and Interest. Beberapa tahun kemudian, dia juga menerbitkan buku yang paling penting, yaitu The Positive Theory of Capital. Secara politik, Bohm adalah penganut liberal dan anggota independen parlemen Austria. Dia percaya pada perubahan dari atas, yakni aristokrat. Dia mendukung perdagangan bebas, skema jaring pengaman sosial, dan kesejahteraan untuk kelas buruh. Beberapa pemikiran ekonomi Bohm-Bawerk yang merupakan argumen yang menentang Marx. Yang pertama, argumen menunggu, adalah pemilik modal menahan untuk mengkonsumsi dan menggunakan tabungan mereka untuk berinvestasi dalam barang kapital dan barang produksi. Semua dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan barang dan jasa. Harapannya supaya uang yang diinvestasikan di produksi atau barang kapital akan menghasilkan output yang lebih tinggi. Yang kedua, terdapat suatu pandangan Marx yang disetujui oleh Bohm, yaitu bahwa fokus utama kapitalisme seharusnya adalah pada kapital, yaitu modal. Yang dimaksud dengan kapital di sini adalah semua bentuk modal seperti tabungan, investasi, teknologi, barang modal, produktivitas, pengetahuan, pendidikan, di mana itu semua merupakan kunci untuk mewujudkan pandangan dunia kepada Adam Smith tentang artinya kemakmuran universal. Namun dari kesamaan pandangan tersebut tetap memiliki perbedaan, yaitu jika Marx biasanya memandang kapital dengan cara negatif, namun Bohm dari aliran Austria ini mengakui bahwa kapital adalah penyelamat buruh dari semua kelas manusia, dan kapital adalah kunci untuk standar hidup yang lebih tinggi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini,
presentasi dari kelompok kami saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya, serta kami menerima kritik dan saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.